Kebangkitan Nusantara. Karya terbaik untuk masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pemirsa Gema Nusantara, bersama saya Ayu Rike, inilah dialog tokoh inspiratif Gema Nusantara. Gerbang Kebangkitan Nusantara, Gema Nusantara, yang siap memberikan karya terbaiknya untuk masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Pada episode kali ini, sosok tokoh inspiratif kita adalah seseorang alumni dari boarding school terbaik di Indonesia, SMA Taruna Nusantara Magelang. Berkesempatan mendapatkan beasiswa pendidikan penuh selama mengenyam pendidikan di SMA Taruna Nusantara Magelang. Lolos 3 seleksi beasiswa negara sekaligus, ABRI, STAN, dan Garuda Indonesia. Berkesempatan mendapatkan beasiswa pendidikan penuh di luar negeri dan mencapai titik karir puncaknya di perusahaan terbaik dunia. Kini kembali pulang, menepati janji prasasti, memberikan karya terbaik untuk masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Siapakah sosok tokoh inspiratif pada episode kali ini? Berikut cuplikannya. Selamat datang tokoh inspiratif yang siap memberikan karya terbaiknya untuk masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Kapten Miftahul Ahsan, founder dari Bala Taruna Nusantara. Kapten, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Ayu. Terima kasih sudah bersedia untuk berkontribusi dalam dialog tokoh inspiratif episode kali ini. Semoga bisa menambah, menggelorakan semangat generasi muda kita, memberikan karya terbaiknya untuk masyarakat, bangsa, negara, dan juga dunia pastinya. Nah, senang sekali karena kami disambut dengan hangat di sini, dan semoga Kapten beserta kru di sini tidak terbebani karena kehadiran kami di sini. Sudah. Baik, terima kasih. Baik, boleh diceritakan Kapten, tempat lahir serta latar belakang keluarga seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Ayu. Jadi saya lahir di
sebuah desa terpencil atau desa kecil lah di Tulungagung, Jawa Timur pada tahun 1975. Dari keluarga sederhana, 7 bersaudara. Saya adalah anak kelima dari keluarga kami. Baik, Bapak dan Ibu ini background pekerjaannya apa ini, Cap? Kalau Bapak adalah seorang pegawai negeri di kantor Departemen Agama atau Depak Tulungagung waktu itu. Kalau sekarang mungkin dipanggilnya Kemenak. Beliau seorang juru ketik kalau nggak salah, waktu itu saya pernah lihat di slip gajinya. Kalau ibu adalah ibu rumah tangga. Nah, karena kami dari keluarga yang mungkin sederhana, jadi bapak ibu juga menjadi petani dan banyak ya, petani menggarap juga, karena kan lahan yang punya kita mungkin kurang memenuhi, sehingga kita juga menggarap tanah dari orang lain. Baik, keluarga besar berarti ya, 7 bersaudara begitu. Apa yang ditanamkan di keluarganya sehingga masih menancap sampai saat ini, Cap? Kami dididik oleh bapak ibu cukup keras, baik itu secara fisik maupun mental. Sesuatu yang mungkin sangat tertancap sampai saat ini adalah selalu bapak di setiap waktu, setiap saat selalu bilang, barang ketok kudu iso. Itu bahasa Jawa, kalau artinya mungkin dalam bahasa Indonesia adalah sesuatu yang kelihatan kita harus bisa. Jadi tidak ada kata yang nggak bisa, kecuali sesuatu yang goib ya. Kemudian Bapak juga mencontohkan bahwa kalau saya lihat sih memang beliau seorang multi talent, segala sesuatu bisa dikerjakan oleh Bapak sendiri. Dan kami pun dididik untuk mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Dengan memasak, menyapu rumah, mencuci piring, mencuci baju, itu suatu hal biasa buat kami. Sehingga kami mau cewek, mau cowok, semuanya bisa masak. Bisa masak, bisa ngepel, bisa cuci piring, bisa nyapu. Luar biasa sekali. Nah, bisa dibilang orang tua dari Kapten Miftah ini melek pendidikan baik agama maupun formal kah? Ya, mungkin bisa dibilang gitu. Terutama kalau dari agama, Bapak ya tadi di Kemenak, dan keluarga dari Bapak adalah keluarga yang sangat memegang teguh agama kami Islam. Sedangkan mengenai pendidikan, ya bisa saya lihat juga bahwa kakak-kakak itu semuanya, biarpun kami dari keluarga sederhana, berusaha untuk disekolahkan yang ya memang akhirnya banyak menghabiskan biaya juga. Mungkin malah sempat juga jual tanah, mungkin harus berhutang gitu ya. Tetapi tetap kami berprinsip, dan mungkin juga itu yang ditambahkan oleh Bapak Ibu, bahwa kami harus sekolah, kami harus punya pendidikan untuk mengubah kondisi keluarga, merubah kondisi kehidupan kami. Luar biasa sekali ya. Segmen pertama ini yang kita garis bawahi adalah nasihat dari orang tua Kapten Miftah, bahwasannya barang ketok kudu iso. Barang yang kelihatan harus bisa dipelajari, begitu ya. Segmen kedua nanti kita akan mengenal lebih dalam lagi Kapten Miftah tentang karirnya dan juga masa pendidikannya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam dialog tokoh inspiratif Gema Nusantara. Ini dia pilihan makanan yang selalu bikin penasaran dan ketagihan. Bakso brutal Nusantara. Varian menu, porsi, dan rasanya benar-benar brutal. Pecinta bakso sapi pasti puas. Varian menu, bakso urat, bakso pedas, bakso jumbo, bakso halus, tetelan, jeroan, balungan, dan juga sumsum tulang sapi. Buka mulai jam 10 pagi sampai 10 malam. Info pemesanan, bakso brutal Nusantara berlokasi di depan Balai Desa Pranggang, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Bakso brutal Nusantara bikin penasaran dan ketagihan. Istimewa.
bakso brutal Nusantara. Bikin penasaran dan ketagihan. Madu lebah, madunya Nusantara. Madu murni asli Nusantara. Diproduksi oleh Rumah Organik Nusantara, peternakan lebah madu di Kediri, Jawa Timur. Penghasil berbagai varian madu murni berkualitas asli Nusantara. Madu multiflora, madu hitam akasia, madu randu, madu kaliandra, dan lain-lain. Info pemesanan hubungi 0822 2682 2020. Madunya Nusantara, madu murni asli Nusantara. Pertambangan batu kapur CV Aji Jaya Sakti. Berlokasi di Blitar, Jawa Timur, memiliki izin operasional sejak tahun 2013 dan sudah diperpanjang sampai tahun 2028. Pertambangan ini mengelola penambangan batu kapur atau limestone yang memiliki kandungan utamanya yaitu kalsium. Pengolahan penggunaan lanjutan dari hasil tambang antara lain dengan dibakar untuk menjadi kapur tohor, dengan digiling untuk menjadi meniran, campuran pakan ternak, dan tepung untuk campuran bahan pupuk pertanian, industri keramik, industri semen, dan lain-lain, serta pondasi bangunan, pondasi jalan raya, dan lain-lain. CV Aji Jaya Sakti, keselamatan kunci kesejahteraan bersama. Kebangkitan Nusantara. Karya terbaik untuk masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Terima kasih masih setia bersama kami dalam dialog tokoh inspiratif Gema Nusantara dengan tokoh inspiratif kita pada episode kali ini, Kapten Miftahul Hasan. Terima kasih sekali masih berkenan bersama kami. Sama-sama. Tadi sudah menceritakan latar belakang keluarga, bagaimana cara mendidik orang tuanya, kesan-kesan yang sampai sekarang masih menancap begitu ya. Nah, kali ini kita akan mengorek lebih dalam lagi ini seputar latar belakang pendidikan. Begitu ya. Sekarang boleh dong Cap diceritakan latar belakang pendidikan dari sekolah dasar. Karena tadi Kapten sudah menjelaskan bahwasannya sejak usia dini sudah diajarkan mandiri di keluarga. Baik, oke, sekolah dasar ya, kita sekolah di desa. Di desa saya waktu itu ada 2 SD. Ada SD Negeri 1 dan SD Impres. Nah, waktu itu ada program dari Soeharto, Bapak Soeharto, Presiden RI yang kedua, untuk ada SD Impres itu baru di desa kami. Jadi saya angkatan pertama waktu itu. Kemudian ya alhamdulillah selama menempuh pendidikan SD itu apa ya, di antara teman-teman cukup saya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu antara pastinya ranking 1 ataupun ranking 2 selama 6 tahun gitu. Di kelulusan saya alhamdulillah yang terbaik ranking 1. Itu didukung oleh mungkin ya ada hobi kita membaca. Biarpun tentunya ya waktu itu dengan kondisi keluarga seperti itu kita nggak mungkin beli buku atau dibelikan buku. Tapi bapak karena kerja di Depak di Kemenak dan mengurusi sekolah-sekolah. Waktu ada Madrasah Aliyah, Sanawiyah, Ibtidaiyah, sehingga beliau berkesempatan untuk membawa buku-buku yang mau dibagikan ke sekolah-sekolah tersebut ke rumah dulu untuk saya
baca, yang saya lahap istilahnya. Sehari itu saya bisa habis 5 buku waktu itu. Dan itu banget membantu saya untuk mengembangkan wawasan, imajinasi, kreativitas, dan juga pengetahuan. Sehingga menjadi begitu mudah untuk menjalankan pendidikan mau SD ataupun mungkin pendidikan selanjutnya. Gitu. Berarti betul-betul ya, kata-kata atau kata bijak buku, membaca buku ini adalah gerbang dari melihat dunia, Betul begitu sekali. ya. Betul sekali, dan merasakan sekali manfaatnya, begitu ya. Dan ada salah satu buku yang saya ingat, yang sangat tertanam dari saya itu adalah begitu banyak buku, tapi yang paling saya ingat adalah buku tentang Alexander Agung atau Alexander the Great, di mana dia masih muda menjadi raja menggantikan bapaknya yang meninggal, dan dia bertekad dan membuktikan bahwa dia menjadi penakluk dunia. Dia menguasai daerah yang sangat luas sampai dari Eropa ke Asia sampai ke India. Dan sehingga terbayang, wah, saya juga harus bisa Seperti itu. Menguasai dunia. Bayangan atau imajinasi anak kecil gitu. Nah, Ya memang juga mungkin waktu SD tadi ditanya tentang kita kan karena dari keluarga sederhana itu jarang kita dikasih uang saku. Tapi sebagai anak kecil kan kita juga pengen toh jajan. Ataupun beli mainan gitu ya. Nah, saya waktu itu berusaha sendiri. Kebetulan mungkin karena nggak tahu kenapa, kan waktu kecil kita di desa ada permainan kelereng, ada lempar karet gelang, terus wayang gitu ya. Nah, alhamdulillah kok ya suka menang gitu ya, sehingga saya malah bisa istilahnya dapat banyak kelereng, banyak ini saya jual kembali ke jadikan modal. Iya, jadi akhirnya dapat uang untuk bisa beli jajan ataupun beli mainan di masa kecil itu. Kreatif ya, sejak dini. Kreatif dan mandiri. Luar biasa. Apa ini motivasi dari seorang Miftah kecil saat itu dari desa ujung timur ini ingin melanjutkan sekolah menengah pertama di jantung kota Tulungagung? Ya, setelah lulus SD, saya ambil sekolah di SMP Negeri 2 Tulungagung. Nah, di Tulungagung waktu itu ada 2 SMP yang favorit. Satu ya SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2. Dan saya memilih SMP Negeri 2. Kenapa? Padahal itu jauh ya jaraknya dari desa ya, desa kami itu sekitar 12 sampai 13 km gitu. 12 sampai 13 km. Tapi kami atau saya bertekad harus mendapatkan yang terbaik, harus pendidikan yang terbaik di tempat yang terbaik atau favorit. Ya, kita harus jalankan itu untuk bisa merubah tadi kehidupan, kondisi kehidupan kami. Ya, nggak mudah ya pastinya ya, anak baru lulus SD usia 11 atau 12 sampai 13 tahun di sini, tinggal tidak serumah dengan orang tuanya. Bagaimana nih mengurus dirinya, mengatasi persoalan-persoalan di sekolah begitu ya, menjaga komunikasi baik dengan orang tua, bahkan perkara materi yang saya yakin saat itu pasti tidak ada ATM yang dengan mudahnya begitu untuk membayar administrasi sekolah. Ya, karena ya waktu itu kalau saya nggak salah ingat itu orang tua bapak hanya punya 1 sepeda ontel ya, bukan sepeda motor, yang dipakai untuk ke kantor. Jadi saya nggak punya alat transportasi ya. Saya in the kos di kota istilahnya. Ya, usia masih 12 tahun gitu. Ya orang tua sih mungkin sanggup untuk bayar untuk kosnya, tapi untuk makanannya waktu itu enggak. Sehingga dibekalinya itu bukan uang, tapi beras, dari hasil kebun, bumbu dari hasil kebun, terong lah, kacang lah, cabe gitu yang untuk bisa masak. Sehingga ya tadi pengalaman masa kecil kita semuanya bisa masak ya, alhamdulillah bisa membantu saat kos tadi, mau nyetrika lah sendiri, nyuci baju sendiri, nggak ada masalah di situ. Tapi tentunya juga untuk
apa ya, di sekolah kan kadang kita punya harus ada iuran-iuran. Iya, Dan betul. notabene waktu itu ya saya nggak mau memberatkan orang tua. Ya, kalau emang terdesak ya saya minta orang tua, ya orang tua kalau ada dikasih, kalau enggak ya saya harus cari sendiri. Nah waktu itu saya ingat apa yang bisa saya lakukan kalau di kota nggak ada itu main kelereng, main apa gelang karet lagi, sehingga harus putar otak. Akhirnya ketemu ada penjual loak, buku loak gitu. Terus ternyata dia bisa menerima kita menjual gitu ya, sehingga saya kumpullah itu buku-buku dari teman-teman yang nggak kepake gitu ya, teman-teman SMP yang nggak kepake. Terus saya jual ke tukang loak buku itu, dapat uang, ya itulah bisa membantu. Kemudian juga kebetulan di situ juga di kota itu ada tempat penyewaan komik, tempat penyewaan Ya, dulu musimnya buku-buku, itu ya. apa buku silat, kopingho gitu ya. Nah kebetulan yang punya kan tetangga desa, ya saya kenalan, kemudian boleh nggak saya bantu untuk masarin lah ke teman-teman. Nah dibolehkan, saya pasang ke teman-teman, saya tawarkan, mereka banyak menyewa situ, ya saya dapat dua manfaat. Satu, dapat uang saya yang dikasih oleh dianya, kedua juga saya bisa menyalurkan hobi saya, membaca buku sebanyak-banyaknya tanpa harus Mengeluarkan uang gitu ya, Gitu. gratis. Ada Ya. dua poin yang bisa diambil, itu luar biasa sekali. Nah, momen apa khususnya ini dalam hal pendidikan ini mungkin polemik ekonomi keluarga, kesenjangan sosial antara siswa atau hal lain nih yang masih membekas sampai saat ini ketika masih duduk di bangku sekolah menengah pertama? Iya, ya selain tadi tantangan harus hidup sendiri dan mencari tambahan sendiri. Ya waktu itu waktu kalau masih kelas 1 itu saya masih secara fisik saya masih kecil karena belum sunat. Saya tuh sunat setelah naik kelas 2 SMP. Nah, setelah naik kelas 2 SMP memang setelah saya sunat atau khitan, pertumbuhan fisik saya cepat sehingga masuk ke golongan anak yang tinggi lah, yang besar. Tapi waktu masih kelas 1 itu ya karena masih anak desa, terus fisik kecil, suka dibully sih mungkin waktu itu. Kalau mungkin istilahnya sekarang dibully lah, di apa sama kakak-kakak kelas, bahkan ada guru juga, saya ingat guru bahasa Jawa, kita manggilnya Mbah karena udah sepuh. Karena saya kurang suka pelajarannya gitu ya. Dan juga penampilan saya mungkin deso, akhirnya ya, pernah dia dibilangnya entah kenapa alasannya waktu itu, tapi saya ingat banget, cah SLB kowe iki, kamu itu kayak anak SLB, nggak tahu kenapa dia bilang gitu. Tapi akhirnya itu membuat saya ya sedikit marah, tapi saya salurkan bahwa ini loh, saya harus berprestasi di sekolah tersebut, biarpun dibilang anak SLB, dan saya buktikan selama 3 tahun di SMP, alhamdulillah saya selalu masuk ranking 10 besar seluruh sekolahan. Paralel gitu ya. Dan saya pertahankan tentunya nilai-nilai pelajaran yang baik selama dari kelas 1 sampai kelas 3. Dan ternyata hikmahnya adalah setelah lulus SMP yang nanti akan saya ceritakan, itu sangat bermanfaat. Gitu ya. Oke, setelah lulus SMP berlanjut dong di SMA gitu ya, sekolah menengah atas gitu. Bagaimana ceritanya Anda bisa tahu akan dibuka sekolah untuk calon pemimpin bangsa SMA Taruna Nusantara Magelang? Ya terus terang saya waktu itu nggak tahu. Nggak tahu? Ya waktu itu kan mungkin adalah diberitakan di TV mungkin ya, di radio ataupun di surat kabar. Ya. Nah gimana? Saya nggak pernah nonton TV, yang di rumah nggak punya TV, di kosan nggak punya TV, nggak langganan koran, dan ya nggak punya radio. Sehingga terus terang ya saya nggak tahu tentang keberadaan atau adanya SMA Taruna Nusantara itu waktu itu. Nah kemudian taunya adalah saya dipanggil sama kepala sekolah, terus dikasih surat titip buat bapak katanya. Oke, saya sampaikan ke bapak, ternyata itu undangan bapak untuk ke sekolah. Nah, kemudian pulang dari undangan tersebut, bapak manggil saya, Le, panggilan anak orang untuk anak orang Jawa kan Le ya, atau nak lah. Ini ada
sekolah namanya SMA Taruna Nusantara yang didirikan oleh ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia waktu itu, sekarang TNI lah. Sekolahnya gratis, kamu mau nggak? Adanya di Magelang. Saya Magelang aja nggak tahu itu di mana, ABRI juga nggak paham. Kemudian juga apalagi nama waktu itu juga nggak terlalu melekat. Yang melekat ke saya waktu itu adalah karena gratis. Jadi ya kebetulan karena tekanan ekonomi, kondisi yang kita harus kerja keras dari kecil, membantu orang tua untuk menyekolahkan kakak-kakak, sehingga ada tekad untuk pertama harus sekolah tinggi-tingginya tanpa harus membebani orang tua. Kedua ya keluar dan jauh-jauh dari rumah untuk bisa menikmati istilahnya mandiri dan fokus merubah kehidupan ini. Baik gitu ya. Saat itu apa sih yang terbayangkan dari SMA Taruna Nusantara Magelang? Ya nggak ada bayangan apa-apa. Beritanya aja saya nggak tahu. Nggak sama sekali nggak ada bayangan. Pokoknya ya gratis. Nah, waktu itu sebenarnya kita, Bapak pernah bilang sih, Lele, apa lulus SMP mau nggak sekolah atau mondok di Gontor, terus nanti bisa kuliah di Al-Azhar Mesir. Ya alasan Bapak sederhana sih, itu lo lihat pimpinan Bapak, kepala Depak Tulung Agung itu rata-rata adalah lulusan Gontor, lulusan Al-Azhar Mesir. Yang ya notabene ya nggak kebayang. Kalau mondok mungkin di daerah Jawa Timur itu sesuatu yang biasa ya. Tapi kayak kuliah di Al-Azhar itu aja nggak kebayang gitu. Mampu nggaknya gitu. Maksudnya dari segi ekonomi ya. Kemudian juga waktu itu ada pilihan lain adalah STM PAL atau STM Perkapalan di Surabaya. Alasannya sederhana. Itu STM PAL adalah salah satu yang favorit, dan lulus dari STM PAL akan diterima langsung kerja di PT PAL. Jadi habis sekolah langsung bisa kerja. Alasannya itu aja. Nah, ya waktu itu ya saya juga daftar sih ke PT PAL gitu. STM PAL. Ya alhamdulillah waktu pengumuman nggak tahu bagaimana saya di urutan nomor 1 yang diterima itu. Mungkin dari kan dulu itu dari NEM ya, urutan NEM. Urutan nomor 1. Nah, kemudian sekarang ada pilihan lagi tentang SMA Taruna Nusantara nih. Ini pokoknya gratis, ya sudah. Saya mau. Namanya sekolah gratis. Ini pasti direbutkan oleh seluruh siswa-siswi Indonesia untuk bisa menjadi siswa-siswi dari SMA Taruna Nusantara Magelang. Sempat minder, takut nggak lolos, atau malah tekadnya bulat nih untuk bisa masuk di SMA Taruna Nusantara Magelang? Kalau minder saya nggak pernah sih, dalam kamus hidup saya minder itu nggak ada, dari kecil nggak pernah saya minder. Nah kalau tekad bulat ya jelas tadi 2 alasan tadi, pengen melanjutkan pendidikan setingginya tanpa membebani orang tua dan bisa berpengalaman jauh dari rumah, mengubah kehidupan. Luar biasa itu ya, jadi memang tidak ada minder sama sekali, tekadnya luar biasa bulat. Ya. Begitu. Nah, ini yang perlu kita bocorkan juga untuk pemirsa Gema Nusantara dimanapun berada gitu. Pasti ada yang pengen sekali untuk putra putrinya ini melanjutkan di SMA Taruna Nusantara Magelang, atau mungkin yang sekarang lagi nonton generasi muda pengen tahu syarat mutlak awal untuk mendapatkan tiket mendaftarkan di SMA Taruna Nusantara Magelang di zaman itu tuh apa? Karena itu kan bisa menjadi acuan-acuan juga. Karena meskipun nanti ada update tahapan-tahapan pendaftaran, tapi kan tidak jauh-jauh dari yang dulu sempat dialami Kapten. Ya, kalau dulu itu angkatan-angkatan awal, ya terutama yang saya alami ya, angkatan pertama itu syarat pertama adalah harus ranking 1 sampai 10 di sekolahnya, di SMP-nya. Dari kelas 1 sampai kelas 3 sampai lulus. Oke. Nggak tahu kalau sekarang apakah itu masih, saya nggak kurang. Tapi yang syarat kedua adalah minimal 4 pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan satu lagi itu fisika atau biologi lah. Itu IPA ya. Itu harus minimal nilainya 85 dari kelas 1 sampai kelas 3 lulus.
di nilai raport. Nah, syarat-syarat lain tentunya ada kesehatan, fisik dan mental, psikologi dan lain-lain. Nah, itu. Bedanya kalau dulu itu lewat prosesnya kita dari Kodim, Kodam dan pusat. Kalau sekarang langsung lewat online. Jadi kalau nggak salah mungkin ya perubahan zaman ya, digitalisasi semuanya online. Ya. Kalau nggak salah 4-5 tahun belakangan ini semuanya lewat online. Ya. Oke, luar biasa. Jadi syarat mutlak yang harus dipastikan adalah nilai dari mata pelajaran pokok itu tadi ada bahasa Indonesia, begitu ya, matematika, fisika, biologi, dan lain sebagainya. Yang pokok itu tadi harus 85 mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP. Itu baru berani mendaftarkan dirinya di SMA Tarunan Nusantara Magelang, begitu. Setelah mendaftarkan diri di SMA Tarunan Nusantara Magelang, berapa lama saat itu proses seleksi dan juga tahapan seleksinya ini meliputi apa saja? Lumayan lama sih dan berjenjang waktu itu. Awal kita ngasih persyaratan tertulis atau persyaratan administrasi ya. Dan waktu itu kita serahkan ke Kodim. Setelah itu mungkin diseleksi secara nilai dan macam-macam persyaratan tadi. Ada surat kelakuan baik dan lain-lain ya. Kemudian kita dapat surat panggilan dari Kodim. Kan waktu itu tidak ada telepon ya, tidak ada email, tidak ada, sehingga ya diantar oleh orang Kodim gitu ya? ke rumah. Ke rumah. Seperti itu. Bahwa bisa melanjutkan proses seleksi selanjutnya untuk SMA Tarunan Nusantara, yaitu di Kodam. Nah, waktu itu di Jawa Timur dilaksanakan di Ajendam di Malang. Nah, di Ajendam sana seleksinya lebih ketat, ada tes fisik, jasmani, jadi lari, push up, sit up, kemudian kesehatan dicek baik mata, telinga, badan, mungkin nggak ada varises, nggak ada wasir dan lain-lain, gigi, kemudian juga tes akademik, pengetahuan umum, pengetahuan pelajaran pokok dan macam-macam. Saya kalau nggak salah ingat 3 hari 3 malam kita menginap semua itu, tapi semuanya gratis. Kita transportasi ke Ajendam gratis, pulang gratis, di sana juga dikasih makan, jadi memang tidak ada biaya. Setelah itu kita nunggu lagi. Alhamdulillah kembali orang Kodim datang ke rumah membawa surat menyatakan lulus seleksi tingkat provinsi, bisa lanjut ke seleksi tingkat pusat yang dilaksanakan di Magelang. Begitu. Luar biasa panjang ya, seperti menjadi taruna di Akademi Militer ya, begitu ya. Tahapannya mirip-mirip seperti itu. Dan di sini begitu beasiswa penuh ini mulai dari tahapan seleksinya juga tercover semuanya, luar biasa sekali ya. Apa nih yang membuat seorang Miftah kecil terkagum-kagum saat pertama kali menginjakan kakinya di SMA Taruna Nusantara Magelang? Ya waktu itu saya ingat yaitu kita ke pusat ke Magelang, masuk ke kampus SMA Taruna Nusantara ya. Pagi-pagi banget saya ingat waktu kami tiba, rombongan dari Jawa Timur, kemudian dikumpulin di sebuah bangunan yang ternyata dipanggilnya adalah Balairung Pancasila, dan bangunan yang sangat megah, sangat berkesan dengan dikelilingi gedung-gedung yang lain gitu ya. Ya memang waktu itu pembangunan belum selesai semua sih, masih banyak pekerja-pekerja, tapi relatif semuanya bersiap. Ya. Jadi ya kesannya wah ini sekolah apa gitu ya, dan kita orang desa, orang dari daerah kan melihat bangunan yang megah-megah gitu ya berkesan. Gitu ya, luar biasa sekali ya. Oke, saya jadi penasaran juga, dan juga pemirsa kemarin sana di sini pasti penasaran seperti apa sosok Miftah kecil saat itu masa-masa menjadi siswa di SMA Taruna Nusantara Magelang. Saya punya cuplikannya nih, Cap. Kita lihat bersama-sama. SMA Taruna Nusantara adalah sekolah swasta nasional unggulan berasrama penuh. SMA Taruna Nusantara sebagai salah satu aset bangsa di dunia pendidikan terletak di lokasi strategis di jantung Pulau Jawa
tepatnya di Lembah Tidar, Kota Magelang. Gagasan pendirian SMA Taruna Nusantara dari Menhankam Jenderal TNI LB Mordani yang dilatar belakangi oleh satu pemikiran bahwa masa depan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia sangat ditentukan oleh para pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional. Oleh karena itu, perlu diwujudkan suatu sekolah nasional yang mendidik putra-putri terbaik dari seluruh Indonesia dengan pendekatan kualitatif meliputi aspek intelektual akademik, kesehatan dan kesamaptaan jasmani, serta kepribadian. Untuk merealisasi gagasan itu, TNI dan Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa bekerja sama dan membentuk Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara atau LPTTN yang bertugas mengelola SMA Taruna Nusantara. Naskah kerjasama itu ditandatangani oleh Panglima TNI Jenderal Tri Sutrisno dan Ketua Umum Majelis Luhur Taman Siswa Ki Suratman, disaksikan oleh Menhankam Jenderal TNI LB Murdani dengan Ketua LPTTN pertama Marsda TNI Teddy Rusdi dan Kepala Sekolah pertama Profesor Dr. Tarboco NSC. Pada tanggal 14 Juli 1990, pendidikan angkatan pertama secara resmi dibuka oleh Panglima TNI dengan prasasti pendirian yang ditandatangani oleh Jenderal TNI LB Murdani yang berbunyi, "Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kampus SMA Taruna Nusantara dipersembahkan untuk masa depan bangsa." Yang tercinta, bukan pergi jauh, kejuaraan kebangsaan serta kebudayaan dan sistem aman sebagai seni. Nantikan karyaku puluhan Setiap orang memiliki cara yang berbeda untuk memaknai, menghargai, dan memanfaatkan waktu. Dan hari ini, penghujung 2024, izinkan saya, Cecep Iskandar, mengucapkan Selamat Natal kepada sahabat dan kerabat yang merayakannya, dan Selamat Tahun Baru 2025 untuk Bapak Ibu
saudara dan Anda semua. Dengan harapan semoga tahun depan menjadi tahun yang lebih baik lagi bagi kita semuanya. Dan mari kita berkontribusi lebih besar lagi bagi kehidupan nyata di dunia ini. Dan tidak lagi membuang waktu untuk hal-hal yang percuma, hal-hal yang mubazir, hal-hal yang tidak jelas. Selamat tahun baru 2025, tetap semangat dan tetap sehat. Halo teman-teman semua, gue dari Papua, pengen ngucapin untuk teman-teman yang merayakan selamat Hari Natal, dan tentunya untuk kita semua juga selamat memasuki tahun baru 2025. Tetap semangat dalam memberikan karya terbaik untuk nusa, bangsa, negara, dan dunia. Dari Cipinang, Cebedak, Otista, Jakarta Timur, saya Brigjen TNI Muhammad Imam Gogor mengucapkan selamat merayakan Natal bagi seluruh pemeluk agama Nasrani di Indonesia. Semoga damai Natal menyertai kita semuanya dan membawa kedamaian di Nusantara. Selamat Natal 2024. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya AKBP Muhammad Taat Resdi, Kapolres Tulungagung, mengucapkan selamat Hari Natal 2024 kepada seluruh masyarakat Tulungagung, khususnya umat Kristiani. Semoga damai Natal senantiasa menyertai langkah kita bersama dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Saya AKBP Wiwit Adi Satria mengucapkan selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025. Semoga damai Natal senantiasa membawa keberkahan untuk kita semua. Dan di tahun yang baru ini kita punya semangat yang baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya AKBP Bramastio Priaji, SH SIK MSI, Kepala Kepolisian Resor Puri Kota, beserta staf dan bayangkari mengucapkan Selamat Natal tahun 2024 bagi seluruh umat Kristiani yang merayakan, dan Selamat Tahun Baru 2025 bagi kita semua. Semoga di tahun baru ini kita semua diberikan semangat baru, kesuksesan dan kebahagiaan. Mari bersama-sama kita jaga persatuan dan persaudaraan demi terciptanya situasi Kaptimas yang aman dan kondusif di Jawa Timur, khususnya di wilayah hukum Polres Kediri Kota. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebangkitan Nusantara. Karya terbaik untuk masyarakat, bangsa, negara, dan dunia.